Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang melihat video kami. Pada hari ini kami akan presentasikan Viginesia Project pada kelompok 2. Nah, nama kelompok kami yaitu yang pertama ada Vidya Aulia Ramadan Imtiaz, yang kedua ada Indri Stianingsi, dan saya sendiri Dimas Wahyuaji dari kelas 19 5B 24. Lalu, pengertian web service. Web service adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui jaringan intranet dan internet, di mana dalam aplikasi tersebut menyediakan berbagai fungsi dengan tujuan digunakan untuk interaksi aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Web service dapat diartikan juga sebuah metode pertukaran data tanpa memperhatikan di mana sebuah database ditanamkan. Dibuat dalam bahasa apa? Sebuah aplikasi yang konsumsi data dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi. Selanjutnya, sebagai contoh, implementasi web service adalah sistem login seperti yang ada di Kaskus atau detik.com. Jika Anda mengunjungi Kaskus, maka Anda akan menjumpai sistem login yang dapat menggunakan akun Facebook, Yahoo, maupun Twitter. Lalu selanjutnya implementasi Viginesia akan dijelaskan oleh Vidya dan Mbak Indri. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk instalasi Ngrok-nya. Aplikasi Ngrok ini untuk kita hosting website Flutter kita supaya online. Kita klik aja di Google Ngrok-nya. Nah, ketika sudah tampil Ngrok ini, kita bisa melakukan login dan sign-in. Sebelumnya ini diinstal dulu ya kalau yang belum install, karena ini kami sudah install, kita tinggal sign aja. Nah, ini loginnya bisa via Google dan GitHub. Sini kami pakai loginnya pakai Google. Dan jangan lupa ketika instalasi Ngrok ini taruh di file C ya. Nah, di sini ada setup dan instalasi. Nah, ini ketika kita belum install, tinggal kita install aja via Windows. Kita download, lalu kita simpan di folder C. Nah, karena di sini kita sudah install, kita langsung ke your token-nya aja. Kita ambil token kita. Nah, ini link-nya. Link token yang akan kita gunakan untuk menghubungkan API dan database dari Flutter. Nah, di sini ada folder Ngrok-nya yang sudah kita instalasi, tinggal kita buka aja. Nah, di sini sudah kebuka folder Ngrok-nya. Terus, nah di sini tampilannya yang ini udah kita token kita sendiri, lalu tinggal kita ketik aja Ngrok HTTP 80. Nanti akan muncul link untuk menghubungkan ke Flutter-nya. Nah, link ini nanti akan menghubungkan antara API dan database kita supaya bisa kita hosting. Kita copy ini, kita masuk ke Flutter di bagian coding aplikasi yang akan kita buat. Jadi untuk membuat aplikasinya kita new project. Ini kita dari yang file yang kita download di drive kampus itu. Kita buka filenya. Setting jadi namanya Viginesia.
Baik, di sini saya akan menjelaskan. Ini kita pakai localhost ya untuk API-nya. Di sini ada const.dart yaitu setting URL-nya kita ambil localhost Vigenesia yaitu API-nya. Lanjut untuk di sini ada model dan screen. Di sini ada edit page, login, main screen, dan register. Mungkin pertama kita bisa masuk ke register dulu. Nah, di sini ada codingan yang sudah dibuat. Nah, di sini ada base URL-nya di Opus ini untuk memanggil URL yang akan kita tambahin ke sini link dari Vigenesia-nya, link API-nya. Nah, kita ambil dari post untuk pendaftaran member, ini kita klik. Nah, lalu pada link atas ini tinggal kita copy aja, lalu kita paste ke Footlab tadi. Nah, base URL-nya tinggal kita ganti, supaya nanti memanggil si API itu. Mungkin selanjutnya ke login, kalau sudah ke register, kita ke login. Yang login juga sama ya, kita menyesuaikan mau ngambilnya di mana, di API-nya di login kah atau di mana. Nah, di sini post untuk login, yaitu untuk kita login nanti, kita ambil URL-nya, lalu kita copy di Footlab. Nah, seperti ini. Kita ambil dari localhost Vigenesia API/login. Nah, kalau di login sudah, kita masuk ke main screen. Main screen ini untuk menampilkan motivasi sama edit motivasi. Nah, di sini ada setting URL-nya Vigenesia, localhost/Vigenesia. Nah, lalu di sini ada base URL-nya untuk menampilkan motivasinya. Kita masuk ke API, kita cari untuk motivasinya, post untuk motivasi. Nah, ini kita copy aja lalu kita tempelkan ke footer. Kita sesuaikan. Kalau sudah, ini ada di sini kita harus teliti ya. Ada juga yang get motivasi juga sama, ada yang buat editnya nanti ada, delete motivasi juga ada. Tinggal kita salin-salin aja, kita copy link dari API lalu kita tempelkan ke footernya, menyesuaikan sesuai dengan codingan yang sudah kita buat. Jadi ini link post motivasi untuk mengupload motivasinya. Jadi pakainya yang post motivasi. Untuk menampilkan hasil motivasi yang udah diupload, kita pakainya get motivasi. Dan untuk delete, ini pakainya delete post string ID dan pakai fungsi dio delete. Nah, ini untuk link API-nya kita pakai yang delete motivasi dari link ini. Jadi kita tinggal copy link-link API-nya untuk menghubungkan ke database-nya. Untuk edit, ini kita memakai fungsi put motivasi untuk link API-nya nanti agar bisa diedit per motivasinya diganti. Ini kita langsung coba aja ya. Nah, ini sudah muncul dari tampilan aplikasinya, itu Vigenesia. Dan ini cara kerjanya akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, kita lanjut. Pertama-tama, tampilan menu utamanya, menu saat kita buka aplikasi Vigenesia-nya, kita diharuskan
untuk login dulu. Misalkan kita belum punya akun, kita bisa membuat akun dulu dengan cara sign up. Nah, kita bisa masukkan nama, profesi, email, dan password yang kita inginkan. Lalu kita bisa klik daftar. Nah, kita bisa masukkan akun yang sudah kita buat tadi di. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah data yang kita masukkan tadi, akun yang kita buat tadi sudah masuk di database. Terlihat ada nama Dimas, mahasiswa, dimas@gmail.com, maka passwordnya sudah terenkripsi. Lalu kita bisa masukkan emailnya yang sudah kita daftarkan, lalu passwordnya 12345 yang sama seperti tadi didaftarkan, lalu kita bisa klik sign in. Nah, sudah berhasil login, sudah terlihat tampilan menunya, dan yang sudah sudah di input motivasinya. Kita coba input salah satu, mungkin bisa saya mahasiswa. Nah, kita langsung klik submit. Nah, berhasil submit, kita refresh langsung di tombol refresh-nya. Lalu akan muncul suatu motivasi yang kita sudah input tadi. Nah, data yang sudah diinput tadi masih bisa diedit. Seperti contohnya, yaitu saya mahasiswa, bisa kita edit. Contohnya saya murid, lalu langsung kita bisa submit. Nah, data berhasil terupdate. Kalau kita refresh, maka data akan langsung berubah menjadi saya murid. Selain kita bisa mengupdate data, kita juga bisa menghapus data. Kita bisa langsung menghapus, contohnya yang tes, gitu. Yang tes kita hapus, nah, maka data akan langsung terhapus. Jadi seperti itu contoh implementasi dari aplikasi Veganesia. Lalu kita bisa log out. Oke, di sini kita bisa lihat data yang sudah kita input tadi dan kita sudah update langsung masuk. Contohnya yang di nomor yang ID-nya 74 ada inputan data saya murid di tanggal 8 yang terbaru hari ini dan tanggal update-nya hari ini juga. Jadi real time ya, sesuai dengan yang ada di laptop.